Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Hairiah dari Prodi PG PAUD kelas A2 dengan nomor NIM 18620700001. Hari ini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Hairiah Halid MPD. Pemaparan saya kali ini yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2020, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Perkembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947 menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kelebihan kurikulum ini yaitu: 1. Mengunggulkan pendidikan yang berkonsep pada kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mengedepankan pendidikan sebagai salah satu faktor yang penting dalam berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan dalam rangka mengusir penjajah. Kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Ketiga, mengadopsi kurikulum yang telah berlaku sebelumnya di masa penjajahan sehingga lebih mudah dalam penyusunan kurikulum 1947. Kelemahan dari kurikulum ini yaitu: 1. Mengarah pada pola pendidikan penjajah, karena kurikulum 1947 ini mengadopsi dari kurikulum masa kolonial. Kedua, lebih dominan pada ranah efektif dan belum berorientasi pada ranah kognitif dan psikomotor. Ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga tahun 1950, sehingga mengalami keterlambatan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Kekurangannya masih kurangnya tenaga pengajar. Kurikulum 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelemahan kurikulum ini yaitu masih sentralistik, jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Zauzak menyebutkan kurikulum 1964 sebagai kurikulum bulat. Muatan materi pelajaran bersifat teoristis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1968. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kekurangannya, hasil muatan mata pelajaran hanya pokoknya saja. Materi-materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoristis
dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Pada kurikulum 1975, menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Kelebihan kurikulum ini menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kelemahannya, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Kelebihan kurikulum ini yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kekurangan kurikulum ini yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana kelas yang gaduh lantaran siswa berdiskusi, dan di sana-sini terdapat tempelan gambar yang menyolok dan guru tak lagi mengajar secara berceramah. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 1994, kelebihannya yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam kegiatan belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Pengajaran dari hal yang bersifat konkret ke hal yang bersifat abstrak. Pengajaran dari hal yang mudah ke yang sulit, serta dari hal yang lebih sederhana ke hal yang lebih kompleks. Kelemahannya yaitu aspek yang dikedepankan terlalu padat, konsep pengajaran satu arah yaitu dari guru ke murid. Banyaknya materi pelajaran membuat beban siswa terlalu berat. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2004. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Adalah seperangkat rencana dan pengaturan rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK dibentuk dengan tujuan agar siswa memperoleh kompetensi dan kecerdasan yang mampu dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Kelebihan kurikulum ini yaitu 1. Mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Kedua, bersifat alamiah atau konseptual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai potensi masing-masing siswa. Ketiga, mendasari kemampuan-kemampuan lain seperti penguasaan ilmu pengetahuan alam dan keahlian tertentu dalam pekerjaan. Keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik mampu bergerak aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Kelima, silabus yang disusun oleh guru dapat disesuaikan dengan kondisi serta situasi daerah atau sekolah masing-masing. Sedangkan kelemahan dari kurikulum 2004 ini, konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga dapat menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Paradigma guru masih teacher-oriented. Indikator sudah disusun, padahal akan lebih baik jika indikator disusun oleh gurunya sendiri. Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian diganti dengan KTSP. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru, diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil kerja, berpusat pada siswa, menggunakan berbagai sumber belajar, kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Kekurangannya yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsep, penyusunan, maupun praktek di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Kekurangan kurikulum 2013. Kurikulum ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum ini juga tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006, sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Padahal mata pelajaran non-UN banyak sekali yang memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu setiap anak atau siswa dituntut kreatif dan inovatif. Selain itu, ada juga yang namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Dari pembahasan tentang sejarah kurikulum dari masa ke masa, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan pengembangan pendidikan di sekolah. Dan untuk mencapai tujuan yang efektif serta efisien dalam bidang pendidikan, maka dibutuhkan sumber daya yang berupa man, money, material, method, mesin, market, minute, and information. Itulah sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini yang bisa kita ketahui, mulai dari kurikulum rencana pelajaran di masa awal pasca kemerdekaan hingga kurikulum 2013. Segala perubahan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini.
Demikianlah pemaparan dari materi kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.